Halo Mitra Coder Indonesia, kembali kita berjumpa pada tutorial terakhir mengenai Google Map API. Dan Google Map API pada kali ini kita akan singgung mengenai fungsi rute antara satu titik ke titik berikutnya. Oke, kita langsung saja ke editor pengkodian kita, yaitu Sublime Text. Oke, di sini saya sudah sediakan sebuah halaman HTML. Saya beri nama 07 HTML. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang ini nih, di dalam body. Di dalam body ada div utama, kemudian di dalamnya ada 4 div. Oke, tetapi yang menjadi perhatian itu adalah yang ini nih, div yang ini dan div yang ini. Oke, nah div yang ini artinya menyediakan sebuah button ber-ID btn, kemudian sebuah select dengan ID slc jenis, yaitu menyediakan pilihan-pilihan yaitu berkendaraan, jalan kaki, bersepeda, transit. Dan yang ini, yang kedua, div ID map adalah tempat nampil peta Google Map-nya. Oke, kira-kira bentuknya kalau kita jalankan, ini skripnya belum berjalan di sini ya. Ini tampilan awalnya adalah kira-kira seperti ini. Localhost saya letakkan di folder Gmap API dan nama filenya 07 HTML. Oke, jadi nanti gini, di sini tampil petanya. Kemudian kita klik titik pertama di sini atau titik kedua dan titik kedua di sini. Kemudian kita pilih salah satu jenis perjalanannya, berkendaraan, jalan kaki, bersepeda atau transit. Baru kita klik proses. Oke, nanti tampak rutenya antara titik pertama dan titik kedua. Seperti itu skenarionya. Kita kembali lagi ke Sublime Text, kemudian kita masuk ke pengkodian JavaScript-nya. Pertama, JavaScript untuk mengkonekkan 07 HTML ini ke library Google Map API, yaitu seperti ini. Script type text JavaScript dan source-nya langsung mengarah ke https googleapis.com/map/api.js. Oke. Nah, di sini ada key. Nah, key ini Anda dapatkan dengan cara sebagai berikut. Anda harus punya akun Gmail, kemudian Anda menuju ke web developers.google.com, kemudian di situ ada tombol sign in saja di situ menggunakan akun Gmail Anda. Lalu carilah informasi mengenai Google Map API Key. Apabila dapat link di situ ke Google Map API Key, maka klik saja link itu. Nanti di situ ada tombol Get Key. Ikuti saja perintah-perintah di situ dan Anda pasti mendapatkan API seperti ini. Oke. Kemudian script kedua adalah buatan kita sendiri untuk mengaktifkan Google Map API-nya. Source-nya saya buat di sini di folder JS. Ini folder JS saya. Sini saya sudah sediakan namanya 07js, berarti js/07.js. Ini. Nah, 07js sendiri masih kosong, ini dia. Nah, kemudian kita menuju 07js. Oke, di 07js kita sediakan dulu beberapa variabel yang penting digunakan di pemrograman ini. Format digunakan untuk objek map Google-nya. Kemudian var rute tampil. Nah, var rute tampil ini adalah menampilkan rute antara satu titik ke titik lainnya dalam bentuk gambar. Kemudian var rute service. Nah, ini dia sebuah objek. Rute service ini nantinya adalah
menjalankan fungsi Google Map API untuk mencari rute dari titik 1 ke titik 2. Ini hanya service, jadi tidak nampak prosesnya. Kemudian var pasangan titik, dan jenisnya ini adalah array. Ini menyimpan nanti titik 1 dan titik 2, koordinat titik 1 dan titik 2. Jadi memang harus bentuk array, dan saya sediakan juga sebuah variabel nomor sama dengan 1. Nah, ini nanti gunanya untuk seperti ini. Ketika kita klik mapnya, maka akan tampil marker dengan lambang nomor. Marker ditandai dengan nomor di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian kita buatkan function init map. Function init map ini nantinya akan berjalan setelah seluruh komponen HTML di load ke dalam browser. Pengkodian dalam init map ini akan kita buat sebagai berikut. Nah, ini pertama, saya sediakan sebuah variabel bernama map option. Di dalamnya ada parameter center, di mana center ini merupakan pusat koordinat, di mana petanya nanti nampil berdasarkan pusat koordinat ini, koordinat latitude dan longitude. Kebetulan latitude dan longitude ini saya pilih adalah berpusat di kota Medan. Kemudian jarak pandang ke dalam peta adalah zoom 15. Jadi ini cukup dekat. Jadi sampai petanya itu nampak jalan di kota Medan itu benar-benar nampak. Kemudian tipe mapnya, map type ID, saya pilih adalah hybrid. Hybrid ini adalah campuran dari foto satelit dan campuran foto satelit dan campuran peta berdasarkan komputer yang ada di database Google. Nah, kemudian varmap ini yang sudah saya definisikan di sini, kita jadikan sebuah objek dengan perintah new Google Maps .map dokumen get element by ID map option. Nah, map option sendiri sudah kita isi di sini. Kemudian dokumen get element ID map itu di 07 HTML, yaitu di sini. Jadi nanti begitu ini dieksekusi, maka map nampil di div dengan ID map ini. Kita kembali ke 07JS. Kemudian map ini, objek map ini harus kita buat mempunyai kemampuan mendengar, yaitu mendengar klik mouse. Jadi pengkodiannya seperti ini. Jadi map tersebut, objek map ini kita tambahkan kemampuan mendengar apa? Mendengar klik mouse. Dengan caranya menjalankan perintah add listener click. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika map nanti sudah ditambahkan fungsi add listener click, maka ketika map diklik, maka yang berjalan seperti ini nih. Dibuat sebuah variabel marker dengan perintah new Google Maps marker. Nah, marker tersebut tampil di positionnya di sini melalui ini let length. Nah, let length ini adalah di sini, hasil dari sini. Let length itu ketika diklik dia mencatat latitude dan longitude-nya, kemudian diletakkan di parameter position. Kemudian mapnya nampil adalah map yang sudah kita definisikan ini. Kemudian labelnya adalah berdasarkan variabel nomor. Ya, ini pertama kali nomor kita definisikan 1. Jadi begitu aplikasi berjalan, kita klik di tengah layar, maka nomor markernya ada nomor 1. Nah, kemudian di sini kan sudah kita definisikan sebuah variabel pasangan titik bertipe array. Nah, di sini dia
variabel pasangan titik akan diisi dengan perintah push. Yang diisi adalah posisi let length. Jadi di posisi pertama titik langsung di push, latitude dan longitude-nya dicatat sebagai array. Itulah posisi pertama. Kalau ketika diklik kedua kali, maka di push kembali let length baru dinyatakan sebagai array kedua. Jadi program ini sebenarnya mencatat dua posisi di pasangan titik, yaitu titik pertama dan titik kedua. Dan kemudian nomor bertambah 1. Oke, nomor bertambah 1 artinya seperti ini. Ketika diklik mouse pada map, maka marker bernomor 1. Diklik kembali, maka nomor menjadi nomor 2. Markernya menjadi bertuliskan nomor 2. Oke, seperti itu dia function init map. Kemudian kita buat function satu lagi dan kita beri nama function lihat rute. Oke, seperti ini. Nah, pengkodean di dalam adalah seperti ini. Awalnya adalah begini. Jadi function lihat rute ini nantinya akan berjalan ketika kita melakukan klik pada tombol atau button yang ini. Oke, artinya seperti ini. Ketika button ini diklik, maka function lihat rute itu berjalan. Pertama sekali adalah kita sediakan sebuah var pilih, di mana var pilih ini diisi dari ini, dokumen get element by id slc jenis value. LSC jenis ini yang ini nih. Nah, kita pilih misalnya driving atau berkendaraan, atau pilih walking, bicycling, in transit. Nah, itu nanti apa yang kita pilih, value-nya itu dikirim ke sini. Oke. Kemudian kita sediakan variabel request. Nah, request ini sebenarnya sebuah variabel yang akan dibutuhkan seperti ini. Di dalamnya ada parameter origin atau asal titik. Nah, isinya adalah, kan kita tadi sudah membuat variabel tipe array namanya pasangan titik. Kan di dalam pasangan titik ini ada dua. Array pertama itu adalah mengisi origin. Jadi pasangan titik array ke 0 itu mengisi origin. Kemudian parameter destination diisi oleh pasangan titik array berikutnya, array ke 1. Di sini array ke 0 origin, array ke 1 destination. Oke. Kemudian travel mode ini, nah inilah yang kita lihat dari pilihan di sini, var pilih. Kalau kita pilih driving, nanti travel mode ini akan diisi driving dengan cara seperti ini, google.maps travel mode pilih. Pilihnya itu adalah yang sudah kita isi melalui var pilih di sini. Kemudian rute service. Nah, itulah makanya saya sediakan di sini rute service. Ini adalah service yang dimiliki oleh Google Map API yang gunanya adalah menghitung jalan mana ke mana yang akan dilalui apabila kita sudah menentukan titik asal dan titik akhir. Kemudian kita masuk ke pengkodean terakhir di sini. Ini dia. Kan kita sudah definisikan rute service adalah sebuah service untuk menghitung jalur mana yang ditempuh melalui titik pertama dan titik kedua, kan gitu. Rute service ini kita gunakan di sini nih. Di rute service ada fungsi route. Oke, route di dalamnya adalah request. Nah, request ini kan sudah kita isi. Var request di sini adalah asal titiknya, kemudian di titik mana dia berhenti, di destination. Di origin titik asal, di destination titik berhenti. Kemudian travel mode-nya travel mode yang bagaimana? Berjalan kaki kah?
menggunakan kendaraan kah? Itulah isi request. Nah, setelah request, kemudian function apa yang berjalan? Oke, di dalam function ini ada dua variabel, yaitu response dan status. Nah, pertama kali kita akan periksa isi status ini. Oke, bila status sama dengan Google Maps direction status oke, berarti statusnya oke. Oke, maka nah ini dia variabel rute tampil. Rute tampil kan sudah saya sediakan di sini nih. Oke, rute tampil. Rute tampil itu kita buatkan sebagai sebuah objek untuk memperlihatkan. Nah, ini dia. Beda rute service adalah service yang berjalan. Rute tampil adalah untuk memperlihatkan jalur-jalur mana yang akan ditempuh dari dua titik tersebut, titik asal dan titik akhir, dengan perintah new Google Maps direction renderer. Oke, disinilah dia dijadikan objek. Kemudian objek tersebut kita tampilkan dengan perintah set direction. Oke, set direction response. Nah, respon ini kan di sini. Respon inilah isinya rute-rute mana yang akan ditempuh. Oke, rute-rute mana yang akan ditempuh. Kemudian rute tampil ini setelah set direction response ini sudah berisi jalur-jalurnya, maka rute tampil ini kita tampilkan ke dalam map dengan perintah rute tampil .set map. Mapnya ya sudah tahu kita, ini ditampilkan di awal dan sudah didefinisikan di sini nih. Oke, nah di situ dia. Tetapi apabila ini kan statusnya oke nih, kalau tidak oke, maka nanti akan keluar perintah informasi rute tidak dapat ditampilkan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nomor kembali dibalikkan menjadi 1 untuk menghitung rute berikutnya apabila kita masukkan titik awal dan titik akhir berikutnya. Kemudian pasangan titik yang berbentuk array tadi kita kosongkan dengan perintah .length sama dengan 0. Array kembali kosong. Oke, kita simpan ini. Kemudian kita ke 07 HTML. Oke, nah di sini di body ketika tampil ini semua maka peta tampil. Jadi body on load, maka yang berjalan ini adalah menampilkan peta, yaitu fungsi yang ini nih, init map. Oke, function init map. Kemudian fungsi lihat rute akan aktif ketika kita mengklik button ini, button dengan ID BTN ini. Oke, jadi kita di sini kita buatkan event on click. Ketika diklik maka lihat rute berjalan. Oke, sama nggak tulisannya? Iya, lihat rute. Oke, sama. Nah, kita simpan ini, Ctrl S, kita ke Google Chrome. Oh, internet saya tadi putus, saya sudah konekkan kembali. Saya kembali melaunching halamannya, yaitu localhost gmap API 07 HTML. Oke, ini sudah connect. Nah, kemudian jadi misalnya saya klik di sini sebagai titik awal berangkat. Oke, jadi titik pertama dia ya. Kemudian saya klik di sini. Oke, titik kedua. Lalu saya pilih jenis transportasinya, berkendaraan, jalan kaki, bersepeda, atau transit. Saya pilih berkendaraan, kemudian saya proses. Sepertinya ada error. Kita klik kanan, inspect elemen di konsol. Ya, betul ada error di sini di konsol. Kita klik type error cannot read property driving of undefined. Oke, di 07JS baris ke-40. Kita lihat baris ke-40, travel mode gitu. Oh, ini 2 kali. Sorry, ini 2 kali. Kita Ctrl S. Oke. Kita refresh lagi.
Kita klik di sini. Oke, konsol sudah hilang, konsolnya kita matikan. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Kita pilih jenis transportasinya berkendaraan. Kita klik proses. Oke. Muncullah sudah rute dari titik pertama ke titik kedua dengan transportasi berkendaraan. Oke. Kemudian misalnya kita klik di sini titik pertama kembali, di sini titik kedua, kemudian kita pilih jalan kaki. Bagaimana hasilnya? Oke, kalau jalan kaki sepertinya ini nih. Jalan kaki dia lebih singkat. Demikianlah kiranya rekan-rekan coder sekalian bagaimana menampilkan rute antara dua titik di peta Google Map ID. Dengan demikian tutorial mengenai Google Map API telah selesai kita laksanakan. Kita akan bertemu kembali di lain waktu pada tutorial dengan library JavaScript yang lainnya. Sampai jumpa.